I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Hardianti Agustina dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Adilah dengan NIM 2022-17102. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian konstitusi. Menurut KC Ward, yaitu konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sedangkan menurut Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada undang-undang. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya ada 3 pengertian konstitusi, yaitu konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua yaitu konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan keadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno masih bersifat material, artinya belum diformalkan. Sebagaimana konstitusi zaman sekarang ini, Aristoteles misalnya membedakan antara konstitusi dengan hukum biasa berdasarkan adanya pengertian kata politia dan nomoni. Politia dapat diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoni diartikan sebagai undang-undang biasa. Konstitusi dan peraturan Robert de Course 2000. Pertama, konstitusi harus mengandung norma yang lebih umum daripada peraturan yang lain. Konstitusi mengatur atau memberi wewenang untuk menjabat dan mengakui hak-hak dasar warga negara. Sementara peraturan perundang-undang lainnya mengatur terkait perilaku atau pembuatan kebijakan. Yang kedua, konstitusi mengalahkan hukum, termasuk mengalahkan hukum internasional. Ketiga, konstitusi biasanya lebih mengakar daripada hukum lainnya, dalam arti tidak mudah berubah. Sebagaimana hukum yang lebih umum dan kuat, perubahan di dalamnya menyebabkan gangguan yang lebih besar. Untuk menghindari gangguan, perubahan konstitusi harus lebih lambat daripada hukum. Oleh sebab itu, mengubah konstitusi biasanya memerlukan prosedur yang lebih berat dan biaya yang lebih besar daripada perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undang lainnya. Perubahan Undang-Undang 1945 terdapat 5 kesepakatan pada saat MPR melakukan perubahan Undang-Undang 1945, mempertahankan atau tidak melakukan perubahan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sebab karena pembukaan terkait erat dengan proklamasi kemerdekaan dan juga tercantum pada Pancasila. Kedua, tetap mempertahankan bentuk NKRI tetapi mempertahankan rumusan asli. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu, pada perubahan keempat ditambahkan suatu ayat dalam pasal 37 yang menyangkut perubahan undang-undang, yaitu ayat 5 yang berbunyi khusus tentang bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Hasil perubahannya itu yang pertama, sebelum perubahan Undang-Undang 1945 hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 47 ayat, ditambah 4 pasal aturan, peralihan dan 2 ayat peraturan tambahan. Setelah 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 20 bab, 73 pasal, 102 ayat dan 2 pasal aturan tambahan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional, seperti berhak buat hidup, merdeka, kebebasan berpendapat, sampai kebebasan buat memiliki. Hak telah didapatkan setiap individu sejak dirinya lahir ke bumi dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa saja, karena telah dilindungi juga oleh PBB dan Dekras PBB. Dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi, setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. HAM juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak-hak tersebut antara lain haknya untuk hidup, keamanan, tidak diganggu, kebebasan, dan perbudakan serta penyiksaan. Secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, wawasan yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum wawasan Nusantara adalah secara pandangan dan secara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga pada Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah secara pandangan dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan
Nusantara. Menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1919 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan nasional keluar adalah menjamin kepentingan nasional di era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian menurut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nasional mengembangkan konsep tentang ketahanan telah dimulai sejak 60 tahun yang dipraktekkan oleh para perwira ABRI di Seskot. Sejak awal pembentukannya, gagasan pertama yang dihasilkan oleh Lemnas adalah gagasan ketahanan nasional pada tahun 1968. Fokus dari gagasan ketahanan pada saat itu hanya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Meskipun di bagian lain disebutkan pertahanan untuk proses pertumbuhan bangsa dan negara, dengan pengertian ketahanan nasional, ketahanan merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu negara yang mencakup keuletan dan semangat untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang mengancam identitas, integritas, serta kehidupan bangsa negara. Kondisi di situasi suatu negara selalu melengkapi berbagai perkembangan dan perubahan, sehingga ketahanan nasional harus dipertahankan dan dibangun agar dapat beradaptasi dengan keadaan. Jika dilihat secara luas, terdapat 3 wajah dari ketahanan, yaitu sebagai kondisi dinamis yang merujuk pada situasi nyata yang ada di lingkungan masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia, sebagai konsep pengaturan dan penyelenggaraan negara yang membutuhkan aspek kesejahteraan dan keamanan, sebagai metode berpikir, yaitu pertahanan nasional dapat dijadikan pendekatan khas untuk membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam hal ini, ketahanan memandang teras sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Fungsi ketahanan nasional, salah satu aspek dari ketahanan nasional adalah doktrin dasar nasional yang perlu dipahami untuk memastikan terciptanya pola pikir, pola tindakan, dan pola sikap dan pola kerja yang menyatukan langkah bangsa dalam skala internasional, lokal, dan multidisiplin. Konsep doktrin ini diperlukan agar tidak ada cara pikir yang tetap terpaku pada pembangunan secara terpisah-pisah. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know